Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Singrasi Andini, NIM saya 2524101110. Saya dari kelas A. Jadi di sini saya ingin membuat video penjelasan hasil tugas remedi UTS saya. Jadi yang nomor 1 ini kita diminta membuat program. Nah, jadinya yang pertama itu aku membuat yang pertama di baris awal itu aku pakai jumlah barang. Baris ini buat meminta jumlah barang yang dibeli dari pengguna. Jadi aku pakai integer karena jumlah barang pasti berupa bilangan bulat. Nah, setelah itu aku membuat variabel ini buat menyimpulkan total harga semua barang, dan aku kasih 0,0 agar tipenya float supaya bisa menghitung harga desimal nantinya. Selanjutnya aku menggunakan perulangan for in range jumlah barang, harga barang, float, input, masukkan harga barang ke i plus 1. Setelah itu total plus sama dengan harga barang. Bagian ini artinya program akan mengulang sebanyak jumlah barang yang dibeli, lalu setiap kali perulangan program meminta harga barang ke 1 dan kedua, dan seterusnya. Nah, harga yang dimasukkan dikonversi ke float biar bisa angka seperti 12,5. Setiap harga yang diinput akan ditambahkan ke variabel total dengan total plus sama dengan harga barang. Nah, terakhir aku tampilkan hasilnya menggunakan print. Total belanja Anda adalah titik 2 sama dengan total. Nah, baris ini buat menampilkan total belanja keseluruhan yang sudah dijumlah tadi. Jadinya kalau kita run, kan disuruh inputnya itu seperti kita masukkan jumlah barang yang dibeli, yaitu 3. Setelah itu, harga barang yang pertama itu harganya 12.000, yang kedua 8.000,5. Setelah itu, yang ketiga 15.000. Nah, jadi total belanja aku adalah 35.000,5. Nah, sampel input yang satu itu jumlah barang yang dibeli yaitu 4. Setelah itu harga barang yang pertama itu 5,5, yang kedua 7,25, setelah itu 10, yang terakhir 2,75. Jadi outputnya total belanja Anda adalah 25,5. Setelah itu yang kedua. Nah, jadi di sini kita membantu Aditkuan menulis program yang dapat menentukan menu yang paling sering dipesan. Jadi program yang soal nomor 2 ini dibuat untuk mencari menu yang paling sering dipesan di dunia isekai. Nah, pertama aku buat inputnya seperti ini. Pesanan sama dengan input masukkan daftar pesanan dan memakai split. Bagian ini artinya program bakal minta daftar nama menu yang dipisahkan pakai spasi. Fungsi split digunakan untuk memisahkan setiap kata jadi list. Jadi misalnya inputnya roti naga sub elf roti naga, hasilnya akan roti naga sub elf roti naga. Lalu aku buat dictionary jumlah menu. Dictionary ini dipakai buat nyimpen jumlah pesanan tiap menu, kayak menghitung beberapa kali setiap makanan dipesan. Nah, setelah itu aku menggunakan looping for menu in pesanan, if menu in jumlah menu plus sama dengan 1. Ya, jadi program meriksa satu persatu nama menu dari list pesanan. Kalau menu itu sudah pernah muncul, nilainya ditambah 1. Kalau belum pernah muncul, dia dibuat dulu dengan nilai 1. Jadi di akhir looping, dictionary ini bakal nyimpen data kayak roti naga 3 sub elf 2 jus peonik 1 gitu. Nah, setelah itu aku cari menu paling banyak yang dipesan. Aku buat 2 variabel, yaitu menu populer dengan jumlah terbanyak 0. Ini buat menyimpan nama menu populer di jumlah pesanannya. Lalu aku looping lagi, yaitu for menu in jumlah menu, if jumlah menu paling banyak jumlah terbanyak sama dengan jumlah menu populer menu. Nah, bagian ini artinya program membandingkan sebuah jumlah pesanan. Kalau ketemu menu yang jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya, dia disimpan sebagai menu populer. Nah, terakhir aku print menu populer. jadi sampel inputnya ini kan disuruh roti naga. Kita salin aja ya. Disalin, terus dimasukkan. Nah, di enter, jadi outputnya roti naga.
Nah, kalau sampel input yang satu ini kan stick pizza, pasta, stick pizza, stick. Jadinya aku run lagi, aku salin, aku letak di sini loh. Oh, bentar guys. Jadi aku langsung salin. Setelah itu aku masukkan di sini, enter. Nah, jadinya akan muncul stick di sini. Lalu yang nomor 3. Nah, ini ya guys soalnya. Nah, sebagai asisten. Jadi, pertama program ini membaca jumlah kata yang mau dimasukkan lewat n. N sama dengan integer input. Lalu aku buat 2 wadah urutan kata untuk menyimpan urutan pertama kali kata muncul, dan hitung kata untuk mencatat beberapa kali setiap kata muncul. Nah, selanjutnya aku pakai perulangan for in range sebanyak n kali untuk membaca tiap kata. Kalau kata belum pernah ada dictionary hitung kata, aku tambahkan ke urutan kata dan kasih nilai awal 1. Nah, kalau sudah ada cukup ditambahkan 1 aja. Nah, di akhir aku cetak jumlah kata unik dengan len urutan kata. Dan list berapa kali tiap kata muncul pakai hitung kata for, kata in, urutan kata. Jadi hasilnya menampilkan total kata unik dan jumlah kemunculannya berdasarkan urutan pertama kali muncul. Jadi kita coba run di sini dulu. Nah, kan inputnya kan disuruh 4. Disuruh 4 BC D F D E F BC D E F. Terus aku salin aja. Jadi dimasukkan ke sini, enter. Setelah itu BCDE, salin, enter. BCDEF, salin, enter. Nah, jadi outputnya 3, 2, 1, 1. Nah, yang nomor 4, nah kita disuruh membuat program untuk menampilkan pola tangga energi berdasarkan tinggi menara yang dimasukkan pengguna. Nah, jadi soal yang nomor 4. Nah, soal yang nomor 4 kita mencari tinggi menara. Jadinya di sini aku isi n sama dengan memakai integer lalu input. Nah, setelah itu memakai for in range 1, n plus 1. Nah, ini akan membuat tangga ke 1, ke 2, sampai ke n. Nah, setelah itu jika perulangan dibagi 3, maka kondisi biner atau true. Lalu aku print kelipatan 3, yaitu energi kuat. Memakai else, yaitu bukan kelipatan 3, energi lembut. Jadinya kita coba run. Kita diminta inputnya itu 5. Kita coba 5 dulu. Nah, sama. Setelah itu sampel input 1 itu kita disuruh masukkan 10. Jadi ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Lalu yang nomor 5, membuat program analisis kata sandi sederhana. Oke, yang nomor 5, kita membuat program analisis kata sandi sederhana. Nah, ini soalnya. Nah, setelah itu aku memakai def hitung skor sandi, skor sama dengan 0, simbol valid. Nah, ini panjang karakternya yaitu 8, skornya plus sama dengan 2. Nah, setelah itu kita cek huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol dengan loopnya. Setelah itu aku masukkan for in sandi dan juga menambahkan skor sesuai kondisi yang ditentukan. Nah, setelah itu fungsi menentukan kategori berdasarkan skor. Nah, program utama yaitu integer input memasukkan jumlah kata sandi, yaitu kuat, sedang, lemah, sangat lemah, sama dengan 0. For in range n sandi input masukkan kata sandi, lalu di print. Setelah itu rekap kategori. Nah, kita menampilkan hasil akhir, yaitu kita print, rekapitulasi, dan juga print kuat, print sedang, print lemah, print sangat lemah. Setelah itu kita disuruh sampel inputnya itu coba yang 0 dulu, yaitu 4. Setelah itu rahasia kata sandinya, kata sandi admin,
admin 1, 2, 3. Yang keempat password tanda seru. Yang terakhir ada admin. Nah, jadi sampel outputnya itu yaitu rahasia sangat lemah, admin 1, 2, 3 sedang, password tanda seru kuat, admin sangat lemah. Nah, rekapitulasinya yaitu kuat itu 1, sedang 1, lemah 0, sangat lemah 2. Nah, ini kan sudah sama ya guys ya. Ya udah, sekian dari saya penjelasan singkat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.